Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Majelis Nur Zikirullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, di sini kita ingin sedikit mungkin untuk membuka sedikit motivasi atau membuka apalah gitu. Buka tabir ya. Iya, kita buka-buka aja lah pokoknya di sini kita buka-bukaan ya tentang keilmuan atau tentang ilmu santet atau apa ya. Ngeri ya, Bang. Ngeri ya. Berarti ini obrolan yang sangat ngeri ya. Aduh, luar biasa juga. Ya, di sini masih saya Septian Dwi Putra sebagai produser mungkin ya, bisa sebut produser atau kameramen gitu. Dan di sebelah saya ada guru saya Raden, Pak Raden. Ya, jadi konsepnya begini ya Pak Raden. Saya ingin bertanya, apa sih itu tentang ilmu santet itu atau ilmu santet itu dipergunakannya untuk apa aja gitu. Kita bahas ya tentang ilmu santet. Kita bahas ilmu dulu lah gitu kan. Jangan lupa santet. Boleh. Oke ya. Ada yang namanya ilmu putih, ilmu hitam, ilmu merah ya kan. Yang lagi viral tuh ilmu merah ya kan. Betul. Oke ya, ilmu hijau ya kan. Ilmu ungu ya, pokoknya semua ilmu itu bagus kalau menurut saya. Iya, betul ya. Benar nggak? Semua ilmu itu betul. bagus. Intinya yang salah itu yang mempergunakannya, manusianya. Kalau misalkan orang punya ilmu hitam ya buat kebaikan itu bagus. Bagus menurut saya bagus. Kang Pian, bagus ya kan? Bagus itu kan. Yang salah itu ya orangnya gitu kan. Jadi yang salah tuh yang mempergunakannya ya. Ya, mempergunakannya, yang punya ilmu itu gitu kan. Ya. Karena kayak ilmu hitam nih, karena dia dibayar pakai uang, bisa gunain ya buat santet lah, buat guna-guna orang lah kan. Sekarang kan banyak nih di masyarakat awam ya, orang-orang awam lah, orang-orang terdahulu ilmu santet dipakai buat nyakitin orang, contoh kan biar rumah tangganya cerai. Bener gak? Terus betul. Dia punya toko nih rame, karena dia tidak bisa mengikutin buka toko, akhirnya dibikin sepi. Pakai apa medianya? Tanah kuburan, tali pocong, ataukah pakai foto ya. Jadi ada media-medianya ya. Medianya ada, itu sebenarnya tuh media Pian tuh. Santet itu jarak jauh maupun jarak dekat itu bisa. Nanti saya praktekkan ya bahwasanya itu ada tuh nggak sih? Praktekkan guys. Saya bukan cuma omdo ya, omong doang gitu kan. Praktekkan. Saya langsung praktekkan ya kan. Tapi ini buat mau motivasi aja, motivasi ya kan gitu kan. Sebenarnya kalau orang yang beriman, dia percaya sama agama Islam, itu percaya sama Allah, banyakin sholawat, banyakin zikir ya kan, banyakin sedekah, itu nggak bakal kena, ya. Nggak bakal kena santet maksudnya gitu kan, nggak. Yang kena itu gini, dia jarang ibadah. Terus dia itu jarang bersolawat, jarang bersedekah. Kalau kata kita mah sama aja gelas itu kosong. Itu gampang yang kena santet itu gampang. Jadi gampang dimasukin oleh sesuatu kiriman dari orang gitu ya. Tapi kalau misalnya kitanya sebagai taat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala ya gitu kan, beragama gitu kan, dia itu rajin agamanya, rajin sedekahnya ya. Dia nggak bakalan kena. Betul. Mau santet yang maaf ya, santet yang harga 500.000, 10 juta, 30 juta, 1 ada juta. harga aja ya? Ada. Ya namanya juga ibakannya uang ya kan gitu kan, pasti dukun ya seneng. Benar. Dikasih duit 10 juta ya mau ya kan. Semua tertutup oleh dikasih uang. Mobil mau ya kan. Ya kalau kita udah ditutup sama uang gitu kan. Jadi kembali ke diri masing-masing aja ya. Iya, ya kan. Sebenarnya kalau misalnya kita sakit hati sama orang, ya nggak usah pakai santet, nggak usah pakai pelet, nggak usah pakai ilmu apa. Sebenarnya sudah dibalas sama Tuhan. Karma. Karma itu ada gitu kan. Benar, karma is the real. Iya, karma itu ada sebenarnya, nggak usah pakai santet, nggak usah pakai ini. Betul. Kalau kita merasa tidak jahat ke orang lain, gitu kan, gitu. Justru misalkan kita nyantet orang, walaupun orang itu tidak ngebales, nanti pun kena karma lagi. Karmanya berkreatif ya, entah ke suaminya, entah ke anaknya, entah ke cucunya lagi gitu. Nanti ada gitu kan, walaupun waktunya lama gitu. Gitu kan. Banyak kayak pelet, kayak santet, kayak tulut, kayak guna-guna. Itu cuma bahasa aja. Sebenarnya medianya semua itu medianya kayak benda ya, tali pocong, tanah kuburan, kayak foto, kayak rambut, ya kayak anduk, buhul gitu. buhul. Itu banyak. Intinya
isinya itu ya makhluk jin, ya kan? Jin, makhluk-makhluk astral. Makhluk pun sebenarnya disuruh sama dukun. Kalau nggak disuruh mah nggak bakal mau dia. Kalau kata kita dikasih makan lah. Bahkan gini, ada anjing, Ya. kita kasih makan, disuruh dia mau. Nurut ya. Nurut ya. Iya. Tetapi kalau misalkan anjing tersebut nggak dikasih makan, yang ada balik ke dukunnya nanti. Oh, yang ada berarti makan diri sendiri gitu. Nah, makan diri sendiri itulah Betul. kejelekannya santet itu ya kan. Itu. Nanti saya buktikan. Ya. Lagi membuktikan guys. Nih. Kalau orang lain kan medianya tadi apa? Tanah kuburan, Iya, tanda kuburan. tali pocong. Iya. Terus apa lagi? Buhul. Semacam buhul, foto-foto Buhul, atau apa foto-foto, gitu ya. Saya cukup tisu aja ini Tisu. gitu kan. Oh, Nih, luar biasa nih. ya. Tisu yang saya pakai. Nih kalau kata orang mas santet jarak dekat. Jarak dekat. Ya. Berarti saya nih santet. Iya. Oh. Saya tes lah. Saya tes ya. Ini nggak settingan, nggak settingan. Iya. Agak deg-degan guys nih guys. Ini contoh nih, kalau kata orang kan ini boneka ya. Mm-mm. Boneka. Mm. Saya nggak pakai boneka bro, nggak ya. Ini tisu. Ngapain lah pakai boneka ya kan? Oh, Bikin dulu bonekanya. Kan lucu banget kan? gitu. Terus kan. Terus pakai tanah kuburan, nyari dulu tanah kuburannya. Lucu banget kan? Tanda kuburan dikit banget lagi ya. Dikit ya, kenapa enggak satu truk aja buat Iya, buat bener bikin ya. rumah ya kan? Makanya kalau yang mau nyantet pakai tanah kuburan bawanya satu truk. Bawahnya ya tuh, Ya. solusi deh buat yang Satu nyantet truk ya. iya kan gitu. Lucu banget itu tuh. Bawa satu gelas doang buat apa Buat ya? apa? Gak ada Kenapa satu fungsi. truk ya kan? Iya, Bener jadi nggak? kita bisa ngurung ya. Iya, bikin boneka, kenapa bikin bonekanya kecil? Kenapa nggak yang gede gitu kan? Iya, betul. Kayak SpongeBob gitu kan Iya. bonekanya kan, Baby Bear, Iya. kayak Tabis, kenapa nggak yang gede bonekanya gitu kan? Kayaknya dipajang gitu kan. Bener, Kayak bener. pakai maaf ya, pakai celana dalam gitu kan. Iya. Kenapa nggak beli lusin aja, 2 lusin, 3 lusin dijual lagi Jual gitu lagi kan? ya. Jadi kan ada manfaat. Ada manfaatnya ya, disedekahin lagi. Nih. Bener, bener. Ini kan saya praktekin ya. Gimana Bener tuh? nggak sih ilmu santet itu ada ya? Ini ada pisau. Mm. Oke ya, kan? Boleh. Tapi tidak terlalu fatal kan? Ah, Nggak enggak terlalu lah, fatal ya? enggak lah. Saya pun tahu lah. Iya. Nih ya. Ini mah hanya untuk mencontohkan. Edukasi ya, Nah, edukasi aja. edukasi. Bukan berarti saya hebat tidak. Iya. Karena ilmu itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nih saya praktekkan. Kan, fokus. Ya, Ini gue ada pisau ya. ya. Ini cuma pisau-pisauan ya. Iya. Buat potong kue-kue ada tuh. Pisau plastik ya kan. Tapi pisau ini bisa buat ngegorok orang Oh, jarak jauh. Saya nggak usah pakai ibaratkannya pakai pocong-pocongan, nggak ada ya. Oke ya. Ini Yan, ya. fokusan ya. Ya. Oke. Ini anggapannya leher Yan. Ya, saya gorok ya. Dia 100 orang, 100 berapa sih orang? Gorok pertama itu cuma biasa aja rasanya. Banyak juga loh. Kok agak-agak gimana ya? Kayak enak gitu ya. Ya. Ini saya gorok yang kedua. Ini rasa panas. Iya, benar panas. Ya. Gorok ketiga lebih tajam lagi. Gorok ketiga dia langsung nguap. Oh, iya. Ya. Aneh-aneh ya rasanya. Ya. Nama panas lagi saya gorok. Nah, ini nggak settingan ya, ini real ya. Oke ya. Ya. Rasa nggak gimana rasanya apa? Campur-campur sih kayak panas, terus kayak ditusuk gitu. Ya. Ini pakai tisu, bro, ya medianya. Tapi berasa, Dari ya. bawah aja. Tuh. Ya, Iya. tuh. Video kan? Oke. Rasa, ya. Iya, ya. Tuh. Kita lepas. Netral. Gimana? Netral kan? Oke. Tadi baru leher ya. Kita tes tusuk perutnya sama kita. Ini ada garpu. Kan? Saya tusuk perut biar. Ya. Kerasa?
fakta ya, ini nyata. Nah, serang diri kalau nggak percaya. Diri. Ya. Takutnya settingan. Diri ya. Nih Terus nggak mungkin saya settingan sama dia, nggak mungkin. Nih ya. udah sakit. Sakit. Ah, Sakit. real ya. Nggak ada settingan yang ada ya. Aduh. Oke. Ya. Itu baru perut, belum rambut. Rambut. Kok bisa sih bang gitu kan, aneh kan. Yang penasaran ke rumah saya. Ya. Ingat ya, ilmu ini hanya Allah. Ini mah sengaja saya gitu kan. Yan, rambut lo kan gondrong kan ya? Iya. Ini saya bakar rambut lo ya. Loh, panas. Hah? Panas. Panas. Kok bisa ya? Ini real nggak bro? Asli Gimana? sih. Gimana rasanya tadi? Asli sih. Hah? Asli bener real banget. Dan gimana ya, kalau dibilang bohongan ya, kalau ini mah langsung aja sih biar ngerasain gitu bagaimana ini real Ada. atau bukannya. Ada sebenarnya ada gitu kan. Tapi kalau misalnya kita dibanyakin sholat, zikir, sholawat, percaya sama Gusti Allah, itu nggak bakalan kena kan. Karena ya kan itu ibaratnya, nah sholatnya belang betong lah ya kan. Misalnya sholatnya 5 waktu ya Iya. cuma bisanya 2 waktu 3 waktu, ibadahnya kurang lah. Makanya nanti next kedepannya perbaiki kajian Perbaiki lagi sholawatnya, ibadah ya. ibadahnya lah diperbaikin lagi ya kan. Semua sih netizen juga ya, semuanya diperbaikin ibadahnya, mau agama apapun ya, mau Muslim, Katolik, Buddha, Muslim pun juga. ibadahnya diperbaiki lagi ya kan. Kenapa ya? Biar nggak terkena santet menurut saya gitu kan. Apalagi dengan doa orang tua ya. Nah itu luar biasa itu kan. Itu baru atraksi pakai tisu doang sama saya ya. Nah belum pakai sentuhan tangan itu. Ya, sudah cukup lah. Tuh kan, tuh kan. Beliau aja gemeteran, lihat aja mukanya, lihat ya, mimik mukanya lihat tuh. sudah cukup guys. Ini Ya bukan kan? settingan asli ini ya. Ya, kita nggak ada settingan kan. Jadi ngeri gitu kalau mau ngejailin Bang Raden tuh, jadi ngeri kita. Tadinya mau ngejailin gitu. Makanya kalau misalnya ada dukun santet apa, misalkan nih gitu kan, ya pasiennya nggak apa-apa ke rumah saya aja, insya Allah saya bantu buat pengobatannya. Saya bantu ya kan, bantu karena Allah, nggak karena uang, nggak ada mahar sekian ratus juta, puluh juta, nggak ada. Intinya Ikhlas niat. lillahi ta'ala. ya itu kan. Betul. Ya, karena saya pun dulu pengalaman sebelum belajar ya gini-gini lah, Ya. yang gini-gini ya, Ya. nggak tahu belajar apa gini-gini lah. Gini-gini lah pokoknya. Ya, Belajar termasuk- ilmu gini. Ya, termasuk ya orang tua saya pun dulu kena syarat 10 tahun. Karena orang tua saya pengen sembuh, daripada saya dibawa ke dukun-dukun sih, mending saya belajar sendiri, Benar. diobatin sendiri. Benar. Ya kan lebih simpel lah, kita kan lebih simpel gitu kan. Akhirnya orang tua saya sembuh, bisa ngebantu masyarakat, bisa ngebantu orang lain. Iya. Itu yang lebih manfaat gitu kan. Ya belajar apa aja kita nggak apa-apa sih, selama itu bagus, positifnya kita pakai sih. Berarti ilmu hitam pun sebenarnya mah bagus. Bagus kalau buat kebaikan. Asalkan kita buat untuk kebaikan. Iya, buat kebaikan Ya, gitu kan. paham. Contoh kita mau belajar ilmu kemana aja bisa, mau ke syekh, mau ke ulama, mau ke kiai. Nah, tapi ambil yang bagusnya aja, yang positifnya. Termasuk kita belajar berguru pun walaupun dia banyak ilmunya, kita harus tahu bahwasannya dia punya akhlak atau adabnya. Nah gitu, Pian. Contohnya gini, kalau misalnya dia dianggap sebagai guru, nggak punya akhlak, nggak punya adab, walaupun ilmunya tinggi percuma, karena iblis pun ilmunya paling tinggi. Bener nggak? Betul. Ilmunya, Iya, benar. dia tidak mempunyai adab dan akhlak, nggak ada, ya kan? Seorang guru tuh mengajarkan muridnya biar lebih baik, biar bisa mengembangkan gitu kan, gitu. Ya, Ada lagi yang pertanyaan sok? Iya, dan saya pernah mendengar katanya, ini dari salah satu teman saya gitu, dukun. Nah, dia mantan dukun katanya. Dia pernah bilang, saya pernah ngerjain orang, tapi
si orang itu pernah minta doa ke orang tuanya, terus malah ngebalik tuh ke si yang ngirimnya gitu. Berarti tanggapan Bang Raden nih itu dari doa orang tua berarti ya. Karena doa orang tua itu yang luar biasa, baru doa guru. Ya kalau kata para ulama mah gini, tangan kiai dicium bolak-balik, tangan ustaz dicium bolak-balik, Iya. giliran ke orang tua nggak pernah dicium kaki tangannya. keluar ngelewas aja gitu. Nah, iya kan ya, itu intinya ke orang tua dulu. Iya, benar. Habis ke orang Minta tua, doa restu, ya. nah doa misalnya mau kita berguru kemanapun ya nggak masalah, nggak ada ranah apapun. Sebelum kita berguru ke orang lain, nanya dulu ke orang tua. Ibu, Umi, misalkan ya kan, saya mau belajar ilmu tentang Al-Quran dan hadis, tentang ilmu ini, minta doanya ya, biar ilmu saya nanti pas belajar itu bermanfaat. Kata ibu kita amin, ya insya Allah direstui, didoakan masuk. Gitu Berarti kan. benar kata Roma Irama. Oh. Keramat, lagu keramat itu benar guys. Ya benar itu dia, emang Doa ibumu dikabulkan Tuhan. ibumu katanya. gitu kan, yang punya istri ya udah ke ibumu, ke istrimu, ya kan, ke istrimu barulah ke orang lain gitu kan. Iya. Jangan kita bakannya kita punya ilmu tinggi, sombong, lupa sama orang tua, ya kan, gitu kan, merasa tinggi gitu, padahal mah ilmu itu titipan dari Allah sebenarnya, ya kan, gitu. Karena kenapa? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita terus manfaatin ke orang, diajarkan lagi ke orang lain, dikembangkan. Tapi kalau kita punya ilmu cuma stuck di diri kita doang nih, diri kita doang, nggak diamalkan, nggak dikasih ke orang misalkan nih, itu nggak bermanfaat buat apa. Itu yang bermanfaat itu pas kita meninggal, murid kita banyak di mana-mana, dia mendoakan kita. Insya Allah mendoakan kita ya. Jadi Nah, kita tuh itu. banyak yang mendoakan ya gitu. Banyak di yang dalam mendoakan. lahat gitu. Buat apa kita banyak ilmu pas kita meninggal nggak ada yang mendoakan? Buat apa? Bener nggak? Gitu. Semua guru bagus, ya gitu aja. Saya pun dulu ya banyak belajar apapun dari orang tua saya, ngasih saran yang baik gitu kan. Oh lo harus jujur, lo harus amanah, tolong dijaga mulutnya, omongannya. Karena kenapa? Mulut itu lebih tajam dari pedang, itu bener. Karena sekali omongan kita pedas, takutnya ada orang yang sakit hati main dukun gitu, bahasanya gitu, sakit hati. Lidahmu harimaumu, inget. Ya itu maksudnya ngeri gitu kan, ngeri. Makanya amanah, jujur, akhlak, adab, ya itu Iya betul. dijaga gitu kan. Ininya dijaga gitu. Betul. Ya, untuk pengalaman Bang Raden nih, pernah mengobati yang kena santet gitu-gitu pernah? Ya, kalau saya masih enjoy aja ya ngobatin yang gitu. Nggak pernah kayak orang woi sian. Pokoknya Nggak Bang ada. Raden mah dengan izin Allah, pak, sembuh gitu. Pokoknya gini, kalau saya ngobatin orang enjoy. Kang Pian, gini nih contoh gini. Saya mau ngobatin siar, Iya. bukan cuma sekedar ngobatin langsung balik berharap amplop, tidak. Jadi gini saya mah, pokoknya Bang, ngobatin di sini. Oh iya wes, ya kan. Nanti saya datang ke rumahnya, nanti orang itu cerita dulu ke saya, curhat lah Iya. tentang apa. Saya selalu positif. Ibu jangan kali-kali misalkan berprasangka kurang baik, bahwasannya yang jahat ini. Tetangganya Tidak. misalnya gitu ya. Kalau saya gitu, yang penting gini, seandainya dia kena santet kalau kena guna, pas ngobrol sama saya sudah ngena, dia muntah sendiri. Baru ngeliat muka doang tuh. Iya, muntah sendiri. Kalau misalnya benar-benar kena gangguan, kadang kan orang kan disalah paham, udah mah dia medis, ya dibikin wah ini mah kena santet ini, Iya. padahal mah nggak ada. Benar. Itu kita kan yang penting kan kita masuk ke rumah orang, assalamualaikum, udah assalamualaikum, kita ngobrol biasa, udah ngobrolnya nyambung, dengan sendirinya dia Akan bereaksi. reaksi sendiri, reaksi gitu kan. Udah reaksi, udah biarin aja. Ya. Mau 10 orang, mau 30 orang reaksi nggak apa-apa. Apakah dia bakal ngelawan? Nanti tidak. Karena kita tuh manusia, hamba yang paling Sempurna. itu. Jangan takut sama jin, jangan. Betul. Itu jangan. Ibaratnya kita sering zikir, sering selawat, pas kita ngobatin dia udah tahu tentang kolbu kita, udah tahu. Gitu. Ada juga yang dari jauh-jauh mau ngobatin pas kena nggak jadi, takut. Oh, Ya. sering gitu terjadi. Sering banyak gitu. Terus solusinya kalau udah begitu gimana? Terobos Ya, aja atau ya gimana? terobos aja, Terobos udah. aja ya. Yang penting kita niatnya sudah baik gitu. Ini udah baik. Kalau yang penting udah dapat izin. Contohnya Iya. suaminya nelpon ke saya pengen diobatin, tapi istrinya pas ditelepon lagi nggak mau, ya udah serobotnya nggak apa-apa. Kalau suaminya udah izin,
Bener gak gitu aja. Udah nyampe diusir gitu sama suami Diusir. istrinya gitu. Iya. Ngapain kamu kesini gitu? Sering terjadi. Sering. Ya kayak semalam aja jarak jauh Iya. pengobatan ya, Iya. ngobrol ambil air dikit diminum langsung muntah. Padahal itu cuma ngobrol doang ya, ngobrol doang, nggak pakai mantra apa, nggak ada komat kamit ya, nggak ada, Tikidul, tewetan, tikaler, tigulon gitu. nggak ada, cuma ngobrol biasa. Kata saya udah baca istighfar, baca salawat, baca syahadat, ingat ke Gusti Allah, udah muntah dia, Iya. ya kan? Berarti udah ketahuan tuh non medis. Non medis gitu. Kalau misalnya dia enggak, ya enggak gitu, nggak bisa dibohong-bohongin gitu, nggak ada harus siapin ayam hitam, ayam cemani, nggak ada. Kepala kambing, kepala kerbau, kepala kayak kerbau, aja ya. kerbaunya 2 ya, pakai Kepala tengah. orang. Iya, kepala orang nggak ada bro, nggak ada ya, Nggak ada ya. gitu kan. Kalau misalnya kata dia harus siapin kambing, ya udah nggak apa-apa sih ya, buat bikin sate kambing. Iya gitu. bener. Buat makan-makan kita. Buat makan-makan. Ini kayaknya dukun udah kesinggung nih ya kan, kacau nih, parah nih. Ya pokoknya konten ini hanya untuk orang manusia-manusia yang bisa berpikir luas Ya, ya, bukan positif berpikir aja. pendek gitu. Makanya jangan nonton setengah-setengah, nyimak sampai habis. Makanya Oke? saya support terus ya, ilmu merah tuh luar biasa. Keren Pokoknya ya. nanti kalau ada apa-apa datang saja langsung. Nanti alamatnya kita tulis di bawah ya. Oke. Oke ya. Saya support semua, pokoknya yang bikin konten tentang positif, pembasmi dukun, saya support. Bener Apian, Betul. kalau saya support ya, banyak kan ya konten-konten yang positif tuh di YouTube. Iya. Itu saya support, yang bongkar-bongkar tentang ilmu dukun. Iya. Itu saya support. Ya kalau misalkan kata dia bohongan ya bohongan, Iya. kalau misalkan itu real ya real gitu kan. Iya. Contoh keilmuan tentang ini. Ya yang real, yang bohongan, yang kaleng-kaleng gitu kan. Iya, benar. Jangan dibakannya yang real dibikin kaleng-kaleng, yang kaleng-kaleng dibikin real, nggak ada gitu kan bro, nggak ada ya, sorry ya, nggak ada. Misalkan itu nyata, ilmunya nyata, kalau itu settingan gitu kan. Tapi kan hiburan juga bro ya, Iya. ini kan hiburan juga gitu ya, hiburan. tapi ada sedikit ya nyelenehnya lah. Ada Kalem sedikit-sedikit aja, lah. woles, Woles, supaya gitu. Jadi untuk ke depannya nih Bang Raden akan terus mengobati atau gimana? Ya kalau saya sih sebenarnya tidak promosi ya, Promosi ya? nggak ada pelang di rumah untuk pengobatan apa, nggak ada Kirain pengobatan. gitu di rumah ada pelang pengobatan. Itu mendukun, bro. Berarti mereka datang dengan sendirinya gitu. Iya, nggak ada. Kalau saya mah bahasanya MLM, MLM apa tuh? mulut lewat mulut. Kayak bisnis dong. Iya. MLM, mulut lewat mulut. Pokoknya kan kalau saya kan bukti ya, Iya, bukti nggak ada ibakannya. Wah, gering nggak ada. Yang mau mangga ke rumah, nggak mau pun nggak apa-apa. Yang percaya sama saya jangan percaya sama saya, percaya sama Gusti Allah. Nggak ada gitu kan, sok aja. Kalau saya nggak ada takut, nggak ada. Yang butuh bantuan sok mangga. Saya mah welcome bro, karena saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan saya cuma manusia biasa gitu, dan saya pun banyak salah gitu kan. Namanya manusia tidak luput dari salah. Ya, yes. Ya mungkin gitu aja kali ya Bang Raden ya. Oke, Nanti kita siap. bikin part 2-nya nih ya. Siap. Pokoknya tetap ikuti terus perjalanan kita ya di Majelis Nur Zikirullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright.